Ini yang lagi heboh ya tentang Mbak Salsa Erwina yang dituding menjadi provokator tentang demokrasi kemarin, tentang tuntutan 17+8. Kita simak videonya. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, jadi usaha-usaha untuk membungkam kita nggak bersuara itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan aku, kalian yang sebenarnya mencontreng nama baik bangsa ini. Nah, kalian pikir perusahaan-perusahaan di luar itu kayak perusahaan di Indonesia yang kamu bisa aduin terus habis itu mereka takut terus mereka jadi mencat karyawannya. Justru enggak. Justru perusahaan yang tempat aku bekerja sekarang malah merasa kok begini banget apa yang terjadi. Emang di Indonesia tuh kayak gitu ya? Kok ini jadinya kayak harassment ya? Padahal kan kamu punya kebebasan berpendapat gitu. Nah, siapa yang memalukan bangsa sendiri nih? Orang-orang di Denmark yang tadinya nggak tahu tentang Indonesia, nggak aware tentang situasi politik di Indonesia. Bahkan perusahaan aku sama sekali nggak tahu gitu ya dengan apa yang terjadi di Indonesia karena memang aku sibuk dan aku tetap bekerja seperti biasa. Akhirnya mereka malah jadi tahu dan malah jadi makin merasa empati dengan perjuangan yang kita jalankan gitu. Dan tolong dipisahkan aja ya, apa yang aku sampaikan ini nggak ada hubungannya sama perusahaan aku lah. Mereka kan memang bergerak di industrinya renewable energy, sustainable energy. Terus apa hubungannya sama politik? Apa hubungannya dengan kebebasan berbicara? Dan di negara seperti Denmark, kebebasan berbicara itu dijunjung sangat tinggi dan sangat dihargai. Demokrasi itu adalah harga mati buat mereka. Jadi justru dengan kalian mencoba gitu ya membawa perusahaan ke sini, hati-hati. Nanti yang ada malah Indonesia dilihat sebagai negara yang bahkan tidak demokratis. Ini akan mencoreng sama sekali nama baik kita sebagai bangsa. Jadi dia itu kayak diteror sampai ke perusahaannya. Sebenarnya mbaknya ini provokator apa bukan? Coba kita lihat video selanjutnya. Salsa yang tinggal di luar, yang kompor-komporin rakyat Indonesia untuk rusuh. Jadi cocoknya gue panggil dia ini oknum diaspora yang hobi banget ngejelekin negeri kelahirannya di luar. Kau itu cuma kompor ya, kau andalkan debat kau aja. Solusi untuk masyarakat itu bukan debat. Salsa, kau membedakan video asli aja dengan AI, kau nggak mampu. Jadi kau anggap kau ini cuma cari panggung branding diri untuk webinar kau, ya. Aku curiga sama kau, tingkah laku kau mendukung ibu baju pink yang kompor itu bahaya kali. Jangan-jangan kalian satu bohir. Coba yang udah hilang respect terhadap si Salsa siapa? Tulis di kolom komentar. Jadi dia itu melihat ibu-ibu kerudung pink itu mengucapkan statement seperti AI gitu ya. Coba kita lihat statementnya seperti apa sih. Ibu jilbab pink yang saat ini dijadikan simbol keberanian dan menjadi inspirasi warna hijau pink yang menghiasi foto profil banyak tokoh publik dan influencer di Indonesia. Ternyata saat ini lagi jadi sorotan karena adanya ungkapan-ungkapan yang negatif dan kalimat-kalimat rasial dari sang ibu. Serta hal ini ternyata sudah diklarifikasi oleh keponakannya bahwa sang ibu adalah orang yang berkebutuhan khusus. Tunggu, bukannya banyak yang bilang bahwa perkataan sang ibu yang terekam secara langsung itu adalah AI. Sebenarnya itu asli teman-teman, bahkan ada videonya sendiri. Nah masalahnya adalah kalimat-kalimat tersebut itu seperti salah satunya ya, mohon maaf, turunkan Pak Prabowo, ganti dengan Anies katanya. Kemudian ada lagi ujaran-ujaran rasial kepada etnis Tionghoa. Nah jadi masyarakat itu justru mengkritik, kenapa justru warna pink bisa ikut disangkut pautkan dengan sang ibu yang notabene-nya memiliki karakter seperti ini. Nah akhirnya di situ orang-orang banyak yang menganalisa video tersebut, ada yang mengatakan AI dan semacamnya. Namun ternyata ini sudah diklarifikasi oleh keponakan dari sang ibu, dan sang ibu ternyata memang adalah orang yang berkebutuhan khusus teman-teman. Oh, jadi sebenarnya video yang beredar itu benar adanya? Iya, sebenarnya itu benar guys. Jadi wanita berkerudung pink adalah sang ibu yang berkebutuhan khusus. Dan kemarin sempat juga melawan para petugas. Namun di sisi lain dapat kritikan karena mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat tidak enak untuk didengar. Ini yang membuat Jerome Pauline, bahkan Salsa Air dan beberapa influencer lainnya itu sempat dikritik tajam karena memviralkan juga warna pink hijau ini. Jadi ibu berkerudung pink itu ternyata ada tanda kutip ya. Mungkin di sini Mbak Salsa nggak paham. Dan setelah mendengar klarifikasi seperti itu dari keponakannya, mungkin Mbak Salsa harusnya sadar gitu. Kita boleh menormalisasikan argumen ataupun suara dari rakyat. Tapi kalau sudah menyerang personal seperti yang dibilang Mbak Salsa tadi, itu tidak boleh. Dan tidak boleh dibela. Muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu? Nah, gue setuju nih sama narasi lu yang di sini, karena nggak semua orang punya nyali buat demo ya kan, apalagi tim yang kayak gini yang rebahan males. Tapi dia nyerang Pak kalau ini gue Prabowo. nggak setuju. Makanya yang dibilang si Salsa tidak baik menyerang personal.
Antara si Salsa ini udah tahu atau belum video ini, Harusnya intinya udah hal tahu yang sih. menyerang personal itu gak baik dan tidak patut dicontoh. Ini si ibu baju pink ini udah nyerang personal Pak Prabowo nih. Itu tuh udah ngehina. Jangan ditiru guys. Semoga si Salsa udah ngeliat video ini ya guys. Oh, ini jadi pro dan kontranya. Jadi Mbak Salsa bilang jangan menyerang personal, dan dia membela ibu-ibu kerudung pink yang sedang menjatuhkan salah satu personal, ya, Pak Prabowo. Jadi kita simak video selanjutnya. Oh, dia maunya Yang Pak menyerang ibu Anies. kerudung pink, punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Malu harusnya sama ibu kerudung pink. Mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari ibu anak, karena berani menghadapi aparat gitu. Kadang-kadang toh juga mungkin terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi toh mohon maaf, dan toh pun tidak mungkin bisa mengikuti Lain terus kali gitu dilihat perkembangannya, dulu videonya, terus Mbak. semuanya Gitu kan setelahnya. harusnya. Nggak mungkin, aku sebenarnya udah nonton tuh video di awal Udah sampai akhir, dan di nonton. video itu ibu itu hanya berkata sampai kepada bebasin semua mahasiswa, masih ada yang ditangkap ya, kalian ngapain nangkep itu. Aku udah nonton dari awal sampai akhir gitu, dan di situ kan nggak ada di bagian itu ya. Nah setelahnya aku nggak tahu lagi bos. Mbak Salsa, kok modelan ke ibu kerudung pink yang ini nih, ha? Kok dibelain, ngapain? Hah? Mbak Salsa pas lagi bikin videonya kurang tidur, lagi ngantuk apa gimana? Kok nggak fokus? Makanya riset dulu, perbanyak data fakta, baru bikin video supaya nggak malu-maluin kayak gini. Mbak Salsa kan bilang kan, yang ngomongin ibu kerudung pink, kalian punya nyali nggak sebesar ibu kerudung pink? Kalau soal nyali aja hewan lebih punya nyali bu, ya. Tapi tidak punya adab. Nah itu karena hewan. Kalau kita manusia diberikan apa? Hati, pikiran, otak yang pintar sama Tuhan. Betul. Ya kan? Harus lebih punya adab ketimbang hewan. Masa ibu kerudung pink itu bilang bawa bensin di DPR di tengah-tengah masyarakat, itu kan mengajak ya, memicu masyarakat untuk berbuat hal-hal yang negatif gitu, nggak bagus. Terus aku juga lihat ibu kerudung pink itu di beberapa video bawa suku, bawa ras. Iya Dan terus sih. bilang Prabowo turun, gantinya Anies lah. Kenapa jadi Anies? Ini masyarakat turun ke jalan itu untuk mengkritik pemerintah, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kenapa jadi Prabowo sama Anies? Apa urusannya, Nggak nyambung. Ibu? Kemarin pede kali Mbak Salsa belain ibu kerudung pink ya kan. Sekarang minta maaf, mengakui bahwa kurang banyak nonton video, terlalu cepat menyimpulkan. Tapi kawan-kawan ya udahlah, nggak usah kita perpanjang karena Mbak Salsa juga udah minta maaf. Semoga ke depan lebih baik ya kan. Terus Mbak Salsa juga kan udah jago debat. Terus bekerja di perusahaan internasional, mungkin kecapean. Ya saranku sebelum bikin video coba minum ini boba ya. Besok nih, mau nggak bobanya tinggal satu nih? Biar fokus banget. Wah, ini foto Pak Prabowo sama Gibran ya. Ditaruh di bawah. Media-media semua udah dibungkam, diberikan surat untuk tidak bersuara. Hanya beberapa media yang memang tidak terafiliasi dengan partai politik satupun yang bisa bersuara sampai saat ini, seperti Kompas, CNN, dan media-media independen. Sisanya itu udah terafiliasi dengan partai politik. Selesai belum ya pinjam Mbak Bajora debat internasional ini yang merupakan diaspora, yang gue sendiri nggak tahu apakah dia masih WNI apa sudah WNA. Ini kalau udah WNA otomatis lucu ya, karena dia sendiri nggak punya hak politik di Indonesia. Tapi terlepas daripada itu, setiap kali dia yaping itu selalu aja gue berhasil menemukan keblunderan ya kemarin, kayak contohnya NGO lah, masalah undang-undang lah, masalah Bu Sri Mulyani lah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya dia tidak memahami apa yang menjadi yapingannya. Ya biasa kalau yaping doang memang gampang. Tapi terlepas daripada itu, apa yang disampaikan di dalam orasinya di jalanan Denmark itu, gue ada sedikit concern gitu ya. Buat gue ini adalah suatu hal yang cukup memalukan karena tidak disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Tentang apa yang disampaikan nih, bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati. Terus bilang media dibungkam. Terus masalah nyawa-nyawa yang harus menjadi korban gitu ya. Nih, satu-satu gue bahasin. Masalah demokrasi di Indonesia yang katanya mati. Kalau memang seperti itu, orang berpendapat hilang, ya kan, lu nggak akan bisa melakukan aksi sampai sebrutal itu. Terus provokator-provokator kayak lu itu, kayak mbak diaspora ini otomatis sudah piu gitu ya. Tapi nyatanya provokator-provokator yang kayak mbak-mbaknya ini banyak banget tuh muncul di Indonesia ya. Kenapa kemarin juga akhirnya ditangkapin? Karena udah nimbulin chaos yang merugikan negara begitu besarnya. Bukan negara aja sih, rakyat juga ya. Katanya mewakili rakyat, entah rakyat yang mana, tapi bikin kacau, bikin rugi seluruh rakyat yang ada. Yang kedua, tentang media dibungkam. Kan kemarin gue juga sempat bilang bahwa kita jangan nyiram bensin ke dalam api yang sedang membara. Nah, kalau misalnya media itu tidak diberikan boundaries
otomatis bensin itu akan terus disiramkan di api yang bara, nggak selesai-selesai, nggak reda-reda. Katanya sampai getar suara itu tentang korban-korban yang sampai harus kehilangan nyawanya. Ya kalau misalnya kondisi pada saat itu yang lagi eskalasi kan, escalated kan, itu dibiarkan, otomatis korbannya akan nambah lagi nih ya. Jadi caranya adalah dibatasin. Demokrasi itu bukan berarti demokrasi yang bebas melakukan apapun, ada boundariesnya juga. Dan tentang korban-korban yang harus berguguran ya, harusnya kamu tuh berpikir, Mbak Juara Debat, karena kalau misalnya andai kata kamu tidak melakukan provokasi dan memancing supaya emosi masyarakat itu semakin naik, dan bersama teman-temanmu yang merumuskan 17+8 itu, nah itu otomatis masyarakat tidak akan sampai seperti itunya. Dan kalau misalnya aksinya tidak sampai sepanas itu, otomatis anarkismenya juga nggak sampai separah itu. Dan kalau anarkismenya tidak ada, otomatis mereka selamat. Itu aja. Dan kalau kita bicara ya, di dalam menyampaikan suatu kritik, itu kita harus pahami yang namanya subjek dan objek. Nah ini contoh nih ya, tentang background lu tuh ketika lu lagi menyampaikan orasi di jalanan Denmark sana. Kemarin kita pahami bahwa demonstrasi yang terjadi itu awalnya dipicu oleh tunjangan DPR, kebijakan yang diambil oleh DPR. Nih gue ajarin subjek dan objeknya. DPR membuat kebijakan yang dibuat oleh DPR adalah kenaikan masa tunjangan. Jelas di sana objeknya DPR, subjeknya DPR. Nah, kenapa yang ditonton di situ adalah presiden? Kenapa ujung-ujungnya ada misalnya masalah mau nurunin presiden? Ini sebenarnya ke arah mana sih? Makanya gue bilang, esensi dan intensi daripada demonstrasi itu penting dipahami supaya tidak melebar ke sana kemari. Ya walaupun juga ada sih contoh-contoh orang yang nggak bisa bedain esensi dan atensi sih. Ya udah, yang penting itu ya. Jadi kalau memang Anda benar-benar peduli dengan Indonesia ini, ayo datang balik ke Indonesia, pulang balik ke Indonesia. Ajak lakinya nggak apa-apa juga kan, kalau memang lebih cinta sama Indonesia segitunya kan, tunjukkan bahwa diri Anda benar-benar bisa berguna buat bangsa dan negara ini, bukan cuma jadi provokator jarak jauh yang ketika ada sebuah permasalahan ya kayak oh sorry, my condolences, tapi di dalam kenyataannya lu cuma senyum-senyum aja dari jauh di sana. Dan juga kalau ada yang ngomong kayak gini, ya lu juga cuma ngomong di media sosial, gue di sini, gue berdiri di Indonesia, dan kalau memang ada sesuatu yang terjadi, ayo kita berjuang bersama. Kita berjuang itu nggak mesti harus turun ke jalan teriak-teriak melakukan anarkisme, tapi bagaimana kita bisa menyuarakan apa yang kita pikirkan dan memberikan sumbangan pikiran di dalam membangun bangsa dan negara kita. Tapi sebetulnya penggemar dan pendukung Mbak Salsa ini juga banyak ya, karena dia sangat bersuara banget untuk rakyat Indonesia, kecuali tentang ibu yang tadi ya. Coba kita lihat yang pro dengan Mbak Salsa. Ternyata banyak ya pendukung Mbak Salsa di kolom komentar itu ya. Jadi sini semoga saja Mbak Salsa bisa memilah mana yang bagus, mana yang tidak, karena suara Mbak Salsa itu sangat didengar oleh rakyat Indonesia.